Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan pada pembelajaran kelas 7, chapter 5 yang berjudul It's a Beautiful Day. Video ini merupakan video part ketiga yang membahas tentang ask for and give information related to the qualities of peoples, animals, and things. Pada video ini nanti kita akan belajar untuk menanyakan informasi yang berhubungan dengan physical appearance atau penampilan fisik. Bisa dari seseorang, dari binatang, ataupun tempat. Dan saya akan memulai part ketiga ini pada halaman 120. We will play the roles of the speakers in the pictures. Jadi kita akan bermain peran pada dialog berikut ini. Untuk dialog situasi yang pertama, percakapan antara Lisa dan Dayu. Dayu, do you have any pets? Dayu, apakah kamu mempunyai hewan peliharaan? Yes, I do. I have 2 cats. Ya, aku punya hewan peliharaan. Aku mempunyai 2 kucing. I love cats. What do they look like? Aku senang dengan kucing. Seperti apa mereka? They are very little. Mereka sangat kecil. They are babies. Very cute ones. Mereka masih kecil atau masih bayi. Dan sangat lucu. They have gray fur. Mereka mempunyai bulu yang berwarna abu-abu. Big eyes, mata yang besar, and each of them has a pink nose. Dan mereka mempunyai hidung yang berwarna pink. Wow, I can imagine how cute they are. Wow, aku tidak bisa membayangkan betapa lucunya mereka. Oke, coba kalian perhatikan pada kalimat pertanyaan yang dicetak berwarna hijau. Di situ ada kata what do they look like. Itu merupakan kalimat yang digunakan untuk menanyakan physical appearance atau penampilan fisik dari binatang tadi. Tapi kita harus perhatikan untuk penggunaan do atau does. Pada dialog tersebut menggunakan kata bantu do. Mengapa? Karena diikuti dengan subjek they. Sedangkan they menggantikan kata 2 kucing yang berarti jamak. Bisa dimengerti ya? Misalnya saya mengganti kucing tersebut hanya 1 kucing, berarti hanya cat, tanpa ada tambahan s di akhir kata. Kita tinggal mengganti dengan kata what does the cat look like? Kita menggunakan kata bantu does karena subjeknya hanya the cat, hanya 1 atau tunggal. Oke? Dan jika kita menanyakan tentang physical appearance, kita menjawab dengan adjective atau kata sifat. Adjective yang ada pada situation 1 yaitu kata little, yang artinya kecil. Sedangkan ada lagi kata cute, yaitu lucu. Big, artinya besar, dan pink. Pink di sini merupakan warna ya, tapi kalau diikuti dengan pink nose, pinknya ini merupakan kata sifat. Oke, lanjut untuk situation yang kedua. Di situ terdapat percakapan antara Benny dan Siti. Siti, your house is very clean and tidy. Siti, rumahmu sangat bersih dan rapi. It's nice to have a clean and tidy house. Itu menyenangkan mempunyai rumah yang bersih dan rapi. It can also keep cockroach and mice away. Itu juga bisa membuat kecoa dan tikus menjauh. They don't like clean and tidy place, you know? Mereka tidak suka tempat yang bersih dan rapi. Tahukah kamu? You are right. Ya, kamu benar.
I will keep my house clean and tidy too. Aku akan menjaga rumahku bersih dan juga rapi. I don't want to have cockroach and mice in my house. Aku tidak ingin ada kecoa dan tikus di rumahku. Dan untuk situation 2 ini tidak ada kata tanya untuk menanyakan physical appearance ya. Tetapi di sini kita hanya memberikan informasi tentang Siti's house. Kata sifat atau adjektif yang bisa kita temukan pada situation 2 yaitu kata clean yang artinya bersih dan tidy yang artinya rapi. For the next, for situation 3, dialognya antara Edo dan Udin. Have you seen real monkeys, Udin? I mean not on TV or in a magazine. Pernahkah kamu melihat monyet yang sebenarnya, Udin? Maksudku tidak di TV atau di majalah. Yes, I have. Ya, aku pernah. What are they like? Seperti apa mereka? They're very friendly and playful. Mereka sangat ramah dan senang bermain. Wow, that's interesting. Because as far as I know, not all monkeys are friendly. I want to see one too. Wow, itu sepertinya menarik. Karena sejauh ini yang aku tahu, tidak semua monyet ramah. Aku ingin melihat satu. Dan untuk situation 3 ini, kita menemukan kata what are they like? Seperti apa mereka? Di sini kita menggunakan to be are karena diikuti dengan subjek they. They di sini menggantikan kata monkeys. Ingat ya, monkeys itu jamak lebih dari satu. Jadi kita menggunakan kata ganti mereka atau they tadi. Jadi to be-nya kita menggunakan are. Sedangkan untuk kata sifat yang bisa kita temukan pada situation 3 yaitu kata friendly yang artinya ramah dan playful yang artinya senang bermain. Next for situation 4. Dialog antara Siti dan Dayu. Dayu, do you often go to traditional market on weekends? Dayu, apakah kamu sering pergi ke pasar tradisional pada akhir pekan? Yes, I do. Ya, aku sering. What is it like? Is it very crowded? Seperti apa itu? Apakah itu sangat ramai? Yes, it is. Ya, itu ramai. You'd better go on weekdays. Kamu lebih baik pergi pada hari kerja. Oke, thank you. Oke, terima kasih. Dan pada situation 4 ini, kita menemukan kata tanya what is it like untuk menanyakan informasi tentang traditional market tadi. Di sini kita menggunakan to be is karena kita menggunakan subjek it. It di sini menggantikan traditional market ya, tempat. Jadi kita hanya menggunakan it saja. Kemudian untuk kata sifat yang bisa kita temukan pada situation 4 yaitu kata crowded yang artinya ramai dan juga better. Better itu artinya lebih baik ya. Untuk situation 5 yaitu antara Benny dan Edo. Edo, you look so happy. Edo, kamu terlihat sangat bahagia. Yes, I'm very happy. Ya, aku sangat bahagia. My father just bought me a new bike. Ayahku baru saja membelikan aku sepeda baru. That's great. Itu hebat. What does it look like? Seperti apa itu? It's right. My favorite color and it's big. Itu berwarna merah, warna favoritku. Dan itu besar. Untuk situation 5, kita bisa menemukan ask for information pada kata what does it look like? Yang artinya seperti apa itu?
atau terlihat seperti apa itu? Nah, di sini kita menggunakan kata bantu does karena di sini subjeknya yaitu it. Itu. Nah, it di sini menggantikan a new bike, sebuah sepeda baru. Nah, sepeda barunya hanya ada satu atau tunggal, maka dari itu kita menggunakan kata ganti it. Dan untuk adjektif atau kata sifat yang bisa kita temukan pada situation 5 yaitu kata happy. Bahagia bisa diartikan senang juga bisa. Dan kata great. Great itu hebat, luar biasa, seperti itu ya. Kemudian ada big. Nah, itu juga merupakan adjektif yang artinya besar. Next kita ke situation 6. Di situ terdapat dialog antara Lisa dan Mira. Mira, you cut your beautiful hair. Why did you do that? Mira, kamu memotong rambutmu yang indah. Mengapa kamu melakukan itu? You had beautiful and shiny long hair. Kamu mempunyai rambut yang indah, panjang dan berkilau. Because it's more practical. Karena itu lebih praktis. I don't have to spend much time for hair care. Aku tidak punya banyak waktu untuk menghabiskan perawatan rambut. That's good. Well, you still look amazing with that haircut. Itu bagus. Baiklah, kamu masih terlihat mengagumkan dengan potongan rambutmu. Thank you, Lisa. Terima kasih, Lisa. Dan untuk situation 6 ini kita tidak menemukan menanyakan informasi tentang physical appearance ya. Di sini kita hanya menemukan kata yang digunakan untuk memberikan informasi tentang rambutnya Mira. Dan kata sifat yang bisa kita temukan pada situation 6 yaitu kata beautiful yang artinya cantik atau indah. Kemudian ada kata shiny. Shiny ini bersinar, berkilau ya. Kemudian ada kata long. Long itu artinya panjang. Dan ada kata good. Pada kata that's good. Good ini juga merupakan kata sifat ya, yang artinya bagus. Kemudian yang terakhir ada kata amazing, yang artinya mengagumkan. Next for situation 7. Untuk situasi ke-7 ini, kita menemukan dialog antara Edo dan Udin. Udin, you look upset. What happened? Udin, kamu terlihat kesal. Ada apa? I'm far disappointed by the quality of the cell phone I bought. Aku sangat kecewa dengan kualitas ponsel yang aku beli. It's not as good as in the advertisement. Ini tidak sebagus yang ada di iklan. I'm sorry to hear that. Aku sedih mendengarnya. Dan pada situation 7 ini kita menemukan kata tanya untuk what happened ya, yang artinya itu ada apa. Kalau what happened ini digunakan untuk menanyakan perasaan seseorang. Di sini kita bisa menemukan kata sifat yaitu upset yang artinya kesal dan disappointed yang artinya kecewa. Pada situation 8 terdapat dialog antara Siti dan Dayu. I'm very angry. Aku sangat marah. What's wrong? Ada apa? Nita cheated during the test but she got a score better than I did. Nita mencontek selama ujian, tetapi dia mendapat skor yang lebih baik daripada aku. That's too bad, but please be patient. Itu sangat buruk, tetapi mohon bersabar. Being angry will not change anything. Marah tidak akan merubah segalanya. Pada situation 8 ini hampir sama ya seperti situation 7 tadi. Kita menemukan kata what's wrong yang digunakan untuk menanyakan perasaan seseorang. Dan di sini untuk kata sifat yang bisa kita temukan yaitu kata angry yang artinya marah. Kemudian ada kata better. Better ini
juga merupakan kata sifat yang artinya lebih baik. Kemudian ada lagi yaitu bad yang artinya buruk. Dan yang terakhir ada kata patient yang artinya sabar. For the last, situation 9. Pada situation 9 ini kita menemukan dialog antara Benny dan Siti. Do you know Rani Maharani? Tahukah kamu Rani Maharani? Yes, I do. Ya, aku tahu. What is she like? Seperti apa dia? She is very kind and polite. Dia sangat ramah dan sopan. She is clever too. Dia juga pintar. She is very impressive. Dia sangat hebat. Dan pada situation 9 ini kita menemukan kata tanya yaitu what is she like? Yang artinya seperti apa dia? Di sini kita menggunakan to be is karena menggunakan subjek she, yaitu dia perempuan. Nah, dia perempuan ini menggantikan kata Rani Maharani. Dan untuk kata sifat atau adjektif yang bisa kita temukan pada situation 9 yaitu kata kind, artinya ramah, polite, artinya sopan, clever, pintar, dan impressive, yang artinya hebat. And now we know to ask for information and physical appearance. We use, dan sekarang kita mengetahui ya bagaimana cara untuk menanyakan informasi tentang penampilan fisik. Kita menggunakan kalimat what does bla bla bla. Nah, kalau menggunakan kata bantu does, kita menggunakan subjek yang tunggal. Bisa menggunakan it, she, atau he. Dan diikuti dengan kata look like. What does it look like? What does she look like? Atau what does he look like? Seperti itu, oke? Dan untuk yang kedua, kita bisa menggunakan do. What do bla bla bla. Kalau kita menggunakan do, kita menggunakan subjek yang jamak. Misalnya menggunakan kata they atau mereka. What do they look like? Bisa dipahami ya untuk perbedaan penggunaan do atau does. Sedangkan yang kedua, to ask for information on physical appearance, behavior, and characters, we use. Dan untuk menanyakan informasi tentang penampilan fisik, kebiasaan, ataupun karakter, kita menggunakan what is bla bla bla. Jika menggunakan to be is, kita menggunakan subjek orang ketiga tunggal. Misalnya, she atau he. What is she like? Atau bisa juga, what is he like? Atau kalau menanyakan tempat, kita bisa juga menggunakan what is it like? Bisa dimengerti ya untuk penggunaan is ini. Kemudian kita juga bisa menggunakan are. What are bla bla bla. Are ini digunakan untuk subjek they. What are they like? Seperti apa mereka? Atau bisa juga subjek yang lebih dari satu. Baiklah, setelah kita mempelajari to ask for information on physical appearance, behavior, and characters, sekarang saya akan membahas yang ada pada halaman 124. Di situ nanti kita akan melengkapi dialog yang berhubungan dengan menanyakan informasi tentang physical appearance, behavior, dan characters. We will work in groups. We will complete the conversation below. Untuk situasi yang pertama, dialog antara Lisa dan Dayu. Dayu, do you have a pet? Dayu, apakah kamu mempunyai hewan peliharaan? Yes, I do. Ya, aku mempunyai hewan peliharaan. I have a dog. Aku mempunyai anjing. I love dogs.
Dan setelah itu kita melengkapi kalimat untuk dialog Lisa yang selanjutnya. Masih ingat ya, tadi kita untuk menanyakan informasi bisa menggunakan kata what does bla 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 atau what do bla bla bla. Sekarang mari kita perhatikan pada kata dog. Nah, di situ anjingnya hanya ada satu, tanpa S, oke? Berarti anjingnya hanya tunggal. So, untuk menanyakan physical appearance yang tepat untuk melengkapi dialog Lisa, yaitu kita menggunakan kata what does he like? Karena anjingnya hanya satu, maka kita menggunakan does. Dan he di sini menggantikan kata dog. He has brown curly fur. Dia mempunyai bulu yang berwarna coklat dan keriting. And big round eyes. Dan mempunyai mata bulat yang besar. He is very playful. Dia sangat senang bermain. Wow, I can imagine how adorable he is. Wow, aku tidak bisa membayangkan betapa menggemaskan dia. Lanjut ya untuk di situation yang kedua, yaitu dialog Siti dan Dayu. Dayu, do you often go to the park near your house? Dayu, apakah kamu sering pergi ke taman dekat rumahmu? Yes, I do. Ya, aku sering. Dan untuk dialog Siti, kira-kira jawaban apa yang tepat? Di sini nanti kita menanyakan tentang karakters dari taman, ya, taman yang di dekat rumahnya Dayu. Jadi kita bisa menggunakan kalimat tanya yaitu what is it like? Kemudian Dayu menjawab, it's beautiful. Itu indah. There are so many beautiful flowers and big trees. Ada sangat banyak bunga-bunga yang indah dan pohon besar. That's great. We should go there together sometimes. Itu hebat. Kita seharusnya pergi ke sana bersama-sama suatu hari nanti. Next, untuk situation yang ketiga. Di sini terdapat dialog Udin dan Dayu. Do you know Farhan Ramadan? Apakah kamu tahu Farhan Ramadan? Yes, I do. Ya, aku tahu. Nah, di sini kemudian kita melengkapi ya dialognya Udin dan Dayu. Kalau Udin di sini kita menjawab dengan kalimat tanya ask for information tadi yang menanyakan tentang Farhan Ramadan. Nah, kita bisa isikan dengan kalimat what is he like? Seperti apa dia? Nah, di sini kita menggunakan kata ganti he yang merupakan kata ganti dari Farhan Ramadan. Dan untuk jawaban Dayu, kita bisa menjawab sesuai keinginan kita ya. Nah, di sini saya contohkan, he is smart, dia pintar, and he is very kind and polite. Nah, itu bisa juga kita lengkapi seperti itu. Dia sangat ramah dan sopan. Bisa kalian isikan dengan kalimat yang lain. Oke? Selanjutnya untuk situation yang keempat, dialog antara Lisa dan Siti. Lisa, you look so happy today. Lisa, kamu terlihat sangat bahagia hari ini. Yes, my mother bought me a new cell phone yesterday. Ya, ibuku membelikanku ponsel baru kemarin. May I see it? Bolehkah aku melihatnya? I want to focus on study at school. Aku ingin fokus belajar di sekolah. So I left it at home. Jadi aku meninggalkannya di rumah. Dan untuk melengkapi dialognya Lisa, ini kita menggunakan kata tanya tadi ya untuk menanyakan situation atau karakter dari ponselnya Siti. Nah, kira-kira pertanyaan yang tepat yaitu what is it like?
karena kita mengacunya pada benda, yaitu a new cell phone. Jadi kita menggunakan kata ganti it yang diikuti dengan to be ish, yaitu what is it like, seperti itu. Oke. Dan untuk jawaban dari Siti, kita bisa menggunakan kalimat it has triple camera. Itu mempunyai 3 kamera. Jadi ponsel barunya Siti tadi memiliki 3 kamera. It is black, warnanya hitam. It is expensive, dan ini mahal. Nah, untuk kalimat yang jawaban dari Siti ini bisa kalian isi terserah ya, selain dari ini juga boleh. Ini hanya untuk contoh saja. Baiklah, itu tadi video penjelasan saya tentang chapter 5 part ketiga. Ini merupakan part terakhir ya dari chapter 5. Di sini tadi kita belajar tentang ask for information on physical appearance, behavior, and characters. Semoga kalian bisa memahami apa yang telah saya sampaikan. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman atau murid kalian. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.